Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harapannya dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan perjalanan kita semua menuju surganya kelak. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan makruhat, yaitu perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam salat yang bisa mengurangi kualitas ibadah seseorang, atau dengan bahasa yang lain bisa mengurangi pahala salat seseorang. Ini penting ya, ini adalah perkara yang penting. Jangan hanya kita mempelajari hal-hal yang menambah pahala kita, ternyata di dalam salat kita melakukan perkara-perkara yang mengurangi pahala kita. Keduanya perlu dipelajari, gerakan-gerakan, bacaan-bacaan yang sunnah yang harus dibaca kita pelajari, akan tapi jangan lupa ada juga perkataan atau gerakan yang makruh dilakukan yang itu bisa mengurangi pahala salat seseorang. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada perkara mengenai Al-Fatihah. Sudah mengulang surat Al-Fatihah? Sudah? Belum. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. Nah, ini merupakan bantahan bagi beberapa pendapat yang menyelisihi jumhur ya. Mereka mengatakan, sedikit para ulama mengatakan bahwasanya di dalam satu rakaat itu membaca satu surat Al-Fatihah dan satu surat selainnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Karena kebanyakan riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya membaca surat Al-Fatihah dan satu surat setelahnya. Surat apapun. Nah, akan tapi hal tersebut dipatahkan oleh jumhur fuqaha bahwasannya diperbolehkan untuk membaca lebih dari satu surat setelah surat Al-Fatihah, diperbolehkan. Jadi misalnya antum sering dengar di salat witir biasanya, ya di salat witir ya. Di salat witir biasanya imam membaca 3 surat yang terakhir ya. Dan nanti mungkin antum bisa saksikan juga biasanya dibaca juga di salat tarawih baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Salat tarawih yang surat panjang-panjang mereka menyambung ya. Menandakan diperbolehkan. Itu pendapat jumhur fuqaha ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih membaca dalam satu rakaat min qiyamihi bil Baqarah wa Ali Imran wan Nisa. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu rakaat membaca surat Al-Fatihah kemudian 3 surat setelahnya ya, bukan hanya satu surat. Setelah Al-Fatihah membaca 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan surat An-Nisa. Jadi antum misalnya ingin murojaah hafalan Al-Qur'an, tidak apa-apa, ya selesaikan dalam satu rakaat boleh. Misalnya antum ingin witir cuma satu rakaat karena capek ya, tidak ingin banyak gerakan, tapi ingin juga memperbanyak murojaah hafalan
hafalan Al-Quran, dan diperbolehkan ya untuk melihat mushaf di dalam salat. Itu fatwa Imam Ahmad bahwasanya melihat mushaf di dalam salat itu hukumnya boleh ya. Adapun yang afdal adalah dengan hafalan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan yang jelas dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat sepakat bahwasanya dibolehkan seseorang di dalam salatnya melihat melalui mushaf, itu diperbolehkan. Jadi antum ingin qiyamul lail, eh, membaca Al-Qur'an, memperkuat hafalan dan mendapatkan sholat witir dalam satu kali qiyam ya. Dalam satu kali qiyam antum bangun malam, dalam satu kali kegiatan itu bisa mengumpulkan, antum ingin mengumpulkan banyak faedah ya. Salat antum dapatkan, murojaah hafalan Al-Qur'an antum juga dapatkan. Antum mengumpulkan dalam satu waktu sehingga memberikan kemudahan. Islam ingin memberikan kemudahan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariatnya. Wa yusannu lahu, sekarang kita masuk permasalahan berikutnya tentang raddul mar. Raddul mar itu menghalangi orang yang ingin melintas di depan orang yang sedang salat. Hukumnya pertama sunnah apa wajib? Hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Kalau ternyata antum lupa ya, orangnya sudah terlanjur lewat, jangan antum tarik suruh balik lagi ya. Karena apa? Nanti akan sampai menyebabkan dia akan lewat dua kali. Wis lewat ditarik maning kan lewat maning. Ya, itu banyak sekali terjadi. Ini pentingnya belajar. Saya saksikan di Masjid Nabawi itu banyak banget yang baru tahu satu hadis. Kemudian mengamalkannya dengan cara yang tidak fakih, jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk para ulama tentang hadis larangan melintas di depan orang yang salat. Larangannya haram bagi orang yang melintas. Ya, haram. Tapi bagi orang yang salat menghalanginya hukumnya sunnah. Ya, selama hukumnya sunnah, maka jangan sampai kita memperlakukan itu seperti sesuatu yang wajib. Ya, banyak sekali kejadian orangnya sudah lewat, ditarik disuruh mundur lagi. Orangnya marah, akhirnya yang tadinya mau pergi nggak jadi, lewat lagi sengaja lewat di depannya lagi supaya terjadi pergesekan ya, karena emosi dia. Itu banyak banget. Bahkan yang unik lagi anak kecil. Ya, yang lewat bukan orang dewasa tapi anak kecil. Itu disikat juga, Pak. Ya, padahal yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang disunahkan untuk kita halangi adalah orang-orang yang dewasa, ya, orang-orang yang dewasa. Adapun anak-anak maka ma'fuan. Itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak kejadian seperti itu, menghalangi anak lari dijegal bukan pakai tangan karena kan orang dewasa tinggi makanya kaki, Pak. Ya, itu napas berarti ya, lagi lari dijegal pakai kaki orang dewasa itu badan bisa tiba-tiba berhenti, napasnya bisa berhenti. Anaknya langsung terdiam, Pak. Berapa detik itu lama. Mungkin ngatur napas dulu ya, mungkin hampir kehilangan kesadaran mungkin. Nah, kalau ini hadis tersebut berkaitan dengan orang dewasa. Ya, ketika yang melintas adalah orang-orang yang sudah besar. Baik, nanti tafsirnya akan kita lihat. Wa yusannu lahu lil musalli, disunahkan bagi orang yang salat raddul mar baina yadayhi ya, untuk mencegah orang yang ingin melintas di depannya. Lah di depannya sejauh apa? 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter ya. Nanti antum sholat di sini orangnya lewat jarak 3 meter antum maju disuruh mundur. Nah, jadi sebenarnya sejauh apa sih batasan kita boleh mencegah orang dari lewat di depan kita. Yang pertama kita akan melihat dalilnya terlebih dahulu ya. Dalilnya diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum yusalli fala yada'anna ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin ya. Juga di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi."
Qala Abu Nasr ahadu ruwatihi, berkata salah satu rawinya, la adri qala arba'ina yawman aw syahran aw sanatan, muttafaqun alaih. Ya. Hadis tentang permasalahan larangan melintas di depan orang salat ini banyak sekali, tapi yang sangat heran di Indonesia masih sangat eh, asing, ya, masih sangat asing, sehingga banyak sekali kalau antum saksikan di mungkin masjid-masjid yang kampung itu, yang di daerah-daerah terpencil, pedesaan itu banyak sekali yang bermudah-mudahan lewat di depan orang sholat, ya, kemudian dengan merundukkan badan, merundukkan badan, mau degek, mau lari, mau jalan santai sama hukumnya, ya. Jadi permisi Pak sambil sama nggak boleh, gitu. Jadi itu yang unik, saya bingung, masa nggak sampai ya? Padahal hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi, dan banyak sekali riwayat yang lain dari para periwayat hadis. Hadis tentang larangan melintas di depan orang salat ini sangat banyak. Tapi entah mengapa di Indonesia ini masih banyak yang belum mengerti. Entah sibuk dengan apa para asatidhahnya itu. Kenapa yang sederhana seperti ini tidak sampai kepada para jamaah. Baik. Wa sawa'un kana al-maru adamiyan aw ghairahu. Baik, sebelum itu ya kita ambil lafaz dari kitab Kasyaful Qina'. Lafaznya sangat bagus ya. Sebentar. Wa yusannu raddul mar baina yadayhi bidaf'ihi. Gimana sih cara mencegah orang lewat, ya, pegang bajunya, dicegal kakinya, ya, atau dipukul, atau seperti apa? Cara mencegah orang lewat itu seperti apa? Ya. Yang pertama bidaf'ihi, ya, dengan ditahan, ya, ditahan, bukan dipukul. Karena saya pernah saksikan, bukan saksikan sih, saya pengalaman pribadi, saya korban, Pak. Saya korban, ya. Jadi dia bukan menahan saya tapi mukul. Ini ya. Jadi dipukul. Cara menahan itu dengan cara memukul. Padahal tidak boleh. Itu tahapan terakhir. Ya. Tahapan memukul dengan tangan, menahan dengan keras itu tahapan terakhir. Ya. Itulah akibat belajar hadis tidak menggunakan syarah para ulama salaf. Itu muskilah. Ya. Jadi manhajnya mengaku salaf, tapi ketika bertemu ayat dan hadis, dia langsung pakai otaknya sendiri. Dia langsung pakai pemahamannya sendiri. Ini bukan manhaj salaf. Tapi manhaj apa? Nggak tahu manhaj apa. Manhaj karpe dewek. Ya. Harusnya kalau konsisten dia bermanhaj salaf, ketemu ayat dan hadis, kembalikan ke pemahaman yang sebenarnya di zaman para ulama salaf. Seperti apa sih sebenarnya amalkannya, itu dong. Harus seperti itu, konsekuen dengan konsep manhaj yang terjadi. Memang ya, saya entah kenapa nggak orang masih kita bikin itu, kenapa saya bingung sekali dengan banyak alasan. Saya tidak bermasalah alasan aja. Kira mempelajari tapi itu nggak bisa lepas ya. Seseorang tidak bisa lepas dari itu karena untuk penjelasan terhadap sebuah hadis, hukumnya bagaimana, tekniknya bagaimana untuk melakukan ini seperti apa, apanya seperti apa, kan itu tidak bisa lepas ya. Entah kenapa banyak yang lari dari kitab para fuqaha, saya kurang paham. Walaupun ada, saya ambil kitab cuma yang sederhana, mereka mau masuk syarah-syarah yang syarah yang cukup mendalam, saya kurang paham. Ini ada jawab suatu kemudian yang pertama tadi dengan menahan bidah, ya, iya mungkin menahannya bagaimana tanpa menyakiti. Oh, yang jelas ya, menahan tanpa, kalau antum kalian ada di depan begini, kalau antum menahan jalan seperti ini namanya menahan dengan menyakiti. Ini tahapnya betul, cuma tahap terakhir. Ya. Yang pertama itu adalah menahan, pokoknya dengan isyarat berarti sudah selesai. Ada nggak perlu kena juga, orang sudah paham. Ada nggak perlu kena, sudah paham. Cukup dengan isyarat seperti ini. Kalau masih melewati dihalangi, kalau mau maksa lagi atau dorong lebih keras, itu ada tahapannya.
kafir tidak boleh menyakiti, ditahan tanpa ada proses yang keras sehingga menyakiti. Ada menyatakan al-mara ghairuhu, baik yang lewat itu manusia atau bukan manusia, contohnya lewat apa? Ya wis itulah kambing. Hewan-hewan untuk menghalangi. Tapi walaupun hewan tetap tidak boleh menyakiti, ya tidak boleh menyakiti. Jadi tahannya itu tahan yang lembut, ya itu tahap pertama. Tapi yang unik kalau ternyata kambing antum tahan paham, begitu manusia antum tahan tidak paham, itu unik itu. Ya. Konten baik di sholat wajib maupun sholat sunnah sami mawon. Ya. Adapun anak-anak maka tidak termasuk. Mengapa? Hadisnya Abu Umamah, ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, anak tersebut bermain-main sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti melewati bagian depannya, itu sudah pasti. Ya. Tapi beliau tidak menghalangi, tidak dijegal, tidak suruh mundur, ya, tidak dijauhkan. Beliau anak-anak tidak masuk. Hadis Abi Sa'id قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هي شقة. Kemudian riwayat yang disampaikan bahwasanya berhenti berdiri kurang sholat selama 40 waktu. Mengatakan aku lupa yang dimaksud 40 itu apa? Apakah 40 arba'in yauman atau 40 syahran arba'ina syahr atau 40 aman 40 pun. Jadi perawi lupa yang dimaksud adalah 40 hari, 40 bulan, 40. Tapi pada intinya antum menunggu orang salat selesai itu lebih ya, kecuali hampir seluruh manusia perhatikan ya, hampir seluruh agama syariah masih ada pengecualiannya, hampir 90% lebih ya. Hampir seluruh agama syariah pasti ada pengecualian. Contohnya nanti sampaikan penulis di dalam Kasyaful Ghina, salah satu sebab pengecualiannya adalah di Masjidil Haram, karena saking padatnya manusia yang mau lewat orang 1000-2000 suruh nunggu aku salat. Emangnya antum siapa? Ya. Karena sampaikan juga oleh penulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjidil Haram dan padatnya manusia di sana, hanya saya yang lewat di depannya dan beliau tidak mengingkari. Ya. Selalu ada pengecualian, hampir seluruhnya, hampir seluruh agama syariah itu ada pengecualian. Jadi itu biasakan dalam mindset seorang fuqaha, ya, antum selalu biasakan dalam mindset seorang fuqaha. Semua hukum syariat itu biasanya ada takhsisnya, ada kondisi khusus. Ya, kondisi khusus yang menjadi kondisi umum itu hampir seluruhnya, ya, hampir seluruhnya. Salah satu menyatakan adalah guru kami di Masjid Nabawi, Syekh Aid Al-Ayyubi, yang dulu mudir kuliah Haram Masjid Nabawi, yang mengatakan bahwa hampir seluruh ma min amin illa wa fihi takhsisuh, tidak ada hukum yang umum mutlak 100% itu enggak ada. Pasti ada khusus, pasti ada kondisi khusus yang menyelisihi hukum tersebut. Misal contoh celana di atas mata kaki, ini hukum umum ya, antum tahu lah hadisnya, Masya Allah, apa yang di bawah mata kaki fahuwa finnar, ya kan? Selalu ada kondisi khusus. Ya, kondisi khusus yang terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pakaiannya longgar. Karena beliau orang yang sangat kurus sehingga celananya sering lorot. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kamu tidak termasuk yang dilaknat di dalam hadis ini. Ya. Menunjukkan hampir seluruh atau masalah isbal apapun, hampir seluruhnya
seluruh syariat 90% ada kondisi khusus, maka di situ bisa membuat husnudzon terkadang itu tempat untuk prasangka baik, ya, tempat untuk prasangka baik. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, kalau kalian melihat kita ahadukum ya syai'an fi akhihi, kalau kalian lihat ada yang nggak beres dalam diri saudara kalian, ya, maka carilah berbagai macam untuk, ya, carilah berbagai macam untuk antum tidak merasa buruk dan sebisanya. Baik, kita langsung dulu. Malam yaghlibu al-fa'il ghalabahu wa ma lam yaruddahu min haythu ja'a li anna bil muqtaniyan bayna yadayhi. Ini contoh salah satu pengecualian, salah satu pengecualian. Tapi curahkan untuk menahan orang untuk lewat. Pengecualiannya kalau sudah terlanjur lewat tapi masih di depan antum, jadi antum lepasin dah. Ya, sudah terlanjur lewat masih di depan tuh, tangkap suruh mundur lagi. Ya, apakah antum lepasin? Kira-kira yang mana? Kenapa dilepas? Nah, mau balik mana nih? Kalau antum tarik, kok balik? Akhirnya lewat. Itu nih, antum tarik mana lewat? Jadi yang tadinya mau berarti cuma satu tarik di kelas tiga. Itulah fuqaha. Itu namanya seorang fuqaha itu di situ. Yang sulit untuk disaingi orang yang hanya sibuk dengan ilmu sanad. Setiap ulama memiliki mazhab, memiliki kelebihan masing-masing. Para ulama ahli hadis memiliki kelebihan dalam menentukan hadis ini mausul, mauquf, ya enggak, sahih, hasan. Tapi yang memanfaatkan hadis ini jadi sebuah itu fuqaha. Itu ranahnya seorang faqih. Bagaimana hadis ini bisa diolah, kemudian dikaitkan dengan ayat yang lain, hadis yang lain, buatan para ulama salaf. Akhirnya diambil kesimpulan, oh, cara mengamal hadis ini itu seperti ini. Itu yang bisa hanya fuqaha. Dan ilmunya nggak bisa, atau bisa hanya cuma nyontoh saja. Buka kitabnya, baca, amalkan di sini. Kenapa? Kenapa antum tidak bisa menjadi seperti mereka? Kira-kira meskipun antum IQ-nya 300, 400, 500, tidak bisa. Kenapa antum tidak bisa menjadi seorang fuqaha seperti mereka para ulama? Kenapa? Berarti ya Imam Ahmad sederhana, antum tidak bisa menjadi seorang faqih seperti Imam. Kenapa? Menyaksikan perbuatan ulama tabi'ut tabi'in di depan kedua mata, Pak. Antum ya, 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 ada mungkin ibadah sebagaimana mereka ibadah istighfar dari tabi'ut tabi'in lalu jauh. Itu yang membuat harusnya orang akhirnya mereka tidak beli, tidak bisa, ya, menyaksikan ibadahnya tabiut tabiin, menyaksikan ibadahnya para tabiin itu tidak bisa ditiru, Pak. Ya sudah, dzalika fadlullah yu'tihi may, itu kelebihan yang Allah lebihkan pada suatu kaum lebih daripada kaum yang sudahlah, kita ambil posisi yang kita mampu saja, ya, tidak perlu berusaha menjadi seperti mereka. Antum tidak perlu bermimpi saya harus menjadi muslim, tidak harus, ya. Jalan yang mudah ada, tapi boleh kalau antum ingin menjadi seorang mujtahid, seorang faqih, boleh, ya. Tapi jalan yang mudah ada. Antum buka kitabnya, antum belajar, antum amalkan, itu yang mudah, ya. Atau mau seperti para sahabat, ya. Ada yang mengatakan gini, ya saya memang sih itu riwayat kan banyak ya, bahwasanya para sahabat itu kalau belajar Al-Qur'an itu tidak lebih dari berapa ayat? Berapa? Berapa? Kecuali harus paham maknanya, tafsirnya, dan cara mengamalkannya. Tidak lebih dari 10 ayat. Ya, para sahabat tidak pernah lebih dari 10 ayat belajar Al-Quran. Kemudian dia ingin meniru itu. Ya, ada yang ingin meniru
Saya komentar saya begini. Sudah ada manusia yang menempuh perjalanan ilmu seperti itu. Kemudian ilmunya sudah jadi dan disarikan dalam sebuah kitab dan antum ingin mengulangi lagi. Heran ada orang yang ingin mengulangi proses belajar yang berat dari guru yang nggak mungkin disamai lagi. Ya enggak, para sahabat gurunya Rasulullah Muhammad SAW. Lah antum mau 10 ayat 10 ayat gurunya siapa? Ya enggak, cara ngamalkannya bagaimana? Jadi pelajaran itu perlu diambil dengan hikmah, dicerna dulu baik, ya. Zamannya sama atau tidak. Kemudian kualitas ilmu guru antum sama atau tidak. Kalau berbeda sudah lah, ambil yang sudah jadi. Kitabnya para ulama salaf ya sudah diuji, hadisnya juga hadis yang baru tadi kita buat harusnya umat-umat ya khalaf hadhil ummah itu harusnya ittiba kepada salaf hadhil ummah. Yang akhir dari umat ini harusnya sibuk mempelajari yang salaf dari ini ya. Bukan cuma diambil riwayatnya tapi cara memahaminya. Bagaimana cara memahami hadis ini dikaitkan dengan ayat yang lain. Ini yang banyak dilalaikan sehingga menimbulkan orang-orang yang tadi komentarnya apa? Wah, anggar ngaji nang kono ekstrim ya. Ya bener ekstrim hasilnya kayak tadi, Pak. Orang lewat sudah kadung lewat tarik suruh mundur lagi. Ya ekstrim lah. Jelas. Orang baru mau lewat pukul sikat. Ya ekstrim. Orang nggak takut mau datang pengajian. Kenapa hasilnya begitu tadi? Karena ngajinya tidak menggunakan ilmunya para ulama salaf. Kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an sampai ke kita dan juga menjaga sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an dan juga menjaga para fuqaha supaya antum bisa mengerti hukum yang dikandung oleh Quran dan sunnah. Tidak mungkin Allah menjaga Quran dan sunnah tanpa pemahamannya, itu tidak mungkin. Buat apa? Wong Quran dan sunnah itu sulit dipahami secara zahir kecuali beberapa perkara saja. Yang terpenting itu permasalahan akidah. Permasalahan akidah tidak perlu pakai pusing. Oleh karena itu permasalahan akidah tidak ada, tidak ada mazhab. Tidak perlu. Kenapa? Masalahnya zahir semua. Akidah itu yakin ilmunya, tidak mungkin ada ijtihad. Ya, akidah itu ilmunya yakin, tidak pakai ijtihad. Dah, jadi nggak perlu mazhab. Ya. Nah sekarang kalau yang masalah fikih gimana caranya? Ya kan di sana tempatnya ijtihad, berpikir, mengkaitkan hadis yang satu dengan yang lain. Hadis yang umum, hadis yang khusus, hadis yang mutlak dan muqayyad. Ini yang banyak dicoba ditinggalkan yang menurut saya itu fatal sekali. Ya, fatal. Buat apa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ilmunya para a'immah ini? Kalau enggak untuk dipelajari kira-kira buat apa? 1400 tahun ya berlalu dan ilmu mereka masih bisa dinikmati. Itu berarti kan ada maksudnya toh. Ya. Al-Qur'an sampai kepada antum sampai sekarang berarti ada maksudnya enggak? Ada. Hadis sampai kepada antum sampai sekarang ada maksudnya enggak? Ya sama ilmunya para fuqaha ulama salaf sampai kepada antum sekarang berarti ada maksudnya sama. Karena Quran dan Sunnah akan dipahami dengan pemahaman para ulama salaf bukan kita. Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala hanya menjaga Quran dan Sunnah saja, tidak. Komplit sampai pemahamannya, sampai hukum yang dikandung di setiapnya itu sudah jadi semua. Tinggal antum mau belajar atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Tadi wa mahallu dzalika ma lam yaghlibhu. Kalau antum terlambat misalnya, lewatnya cepat, Pak. Ya, antum lagi baca, sedang menikmati satu surat di dalam Al-Qur'an, kemudian lewat tiba-tiba kadung aja. Antum jangan cawuk pakai tangan kiri. Ya kemudian balik maning. Ya, itu ngawur. Au yakun al-maru muhtajan lil murur. Perhatikan. Atau orangnya butuh untuk lewat. Misalnya butuh ke kamar mandi. Nah, antum halangi orangnya bilang, "Saya butuh kamar mandi." Antum harus lepasin, Pak. Kalau enggak nanti antum yang harus beresin masjid. Antum pilih. Ya, ya kalau buangnya air kecil, kalau airnya besar-besar yang dibuang, ya besar-besar atos pisan.
Mau antum repot, ya. Atau muhtas tidak berkaitan dengan buang air. Antum halangi, dia bilang, saya harus jemput anak di depan. Sudah nunggu istri saya di depan, kasihan. Antum harus lepaskan. Ya. Banyak sekali kondisi khususnya, banyak sekali. Kalau mau belajar kita para ulama salaf, insya Allah antum akan terbuka. Ya. Yang heran justru kita dijauhkan dari mazhab. Kita dijauhkan dari pemahaman yang sahih. Kita dijauhkan dari kecerdasan. Saya tidak tahu motivasinya orang yang begitu-gitu itu apa. Tapi dia bikin video, orang suruh ngikutin dia. Terus buat kalau bukan mazhab apa itu namanya? Ya enggak? Dia bikin logo namanya dijadikan simbol. Ya kan? Simbolnya pakai kode namanya semua. Namanya apa? Ya Kiai Haji Fulan ya misalnya. Ya. Atau Ustadz Fulan. Disingkat, dibikin logo. Terus orang suruh subscribe, follow, ikutin ya materi saya, hadir pengajian saya. Kalau bukan mazhab apa itu namanya? Orang suruh ngikutin dia kalau bukan mazhab apa namanya? Terus kalau ada orang ikuti Imam Ahmad, ikuti Imam Syafi'i, jangan. Mereka manusia biasa, bisa berbuat salah. Lah ente apa nggak bisa berbuat salah? Ya, muskilah saya bingung. Mereka tidak bermadzhab, tapi di waktu yang sama bikin mazhab baru. Itu sudah disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Manusia. Beliau mengatakan haram. Bahkan beliau menghukumi haram. Membuat mazhab kelima itu haram. Ya. Imma antum pilih yang empat ini pilih salah. Kenapa? Kalau sudah muncul yang kelima, yang keenam tinggal nunggu waktu. Ya, dalam hitungan tahun dari empat mazhab jadi 4.000. Hitungan hari 456 itu hitungan hari, Pak. Hitungan tahun 4.000, Pak. Oh jelas, dan itu kita saksikan di depan mata. Apa hukumnya ini? Saya tanya ke Ustadz itu hukumnya begini. Antum ganti masjid toh, coba tanya. Pasti hukumnya beda lagi, Pak. Antum tanya masjid yang lain lagi, hukumnya beda lagi. Itu mazhab semua. Iya kan? Coba mereka sepakat. Kita di sini pakai Syafi'iyah, selesai misalnya. Kita di sini pakai qaulnya Imam Ahmad, selesai. Tidak ada khilaf. Orang yakin ibadahnya sudah. Daripada begitu khilaf. Belum lagi muridnya ikut komentar. Caranya Ustaznya orang bener, Mas. Muridnya melu komentar, muridnya jadi mujtahid juga, Pak. Di perkara ini Ustadz salah, yang benar adalah yang rojih adalah pendapat ini. Ya. Yang unik lagi pendapat ini dikritik oleh istrinya sendiri. Ya. Suami saya tidak benar, fatwanya salah. Yang benar, yang kuat adalah pendapat yang ini. Mau sampai kapan yang begitu? Dibuat bingung terus. Ya. Nanti paling ramai kalau urusan sholat id. Ya, badannya sejen, tapi njaluknya sholat idnya ikut pemerintah. Wes, nanti ramai itu biasanya begitu. Ya. Para fuqaha akan muncul, fuqaha dadakan, namanya fuqaha id. Ya. Dia seorang fakih yang khusus untuk masalah id. Ya. Ada juga fuqaha khusus masalah waliul amr ada juga. Ya. Jadi setiap hari belajarnya tentang sama wa ta'ah. Urusan fikih ini menurut dia gampang lah. Insya Allah dimaafkan kabeh. Ya, dosa-dosa zulur apa-apa. Yang penting harus taat kepada waliul amr. Nah, ada juga yang keyakinannya seperti itu. Jadi dia mau belajar urusan gitu doang. Kitab yang dibaca semua tentang masalah ketaatan waliul amr. Ya nek bisa baca. Kenyataannya dia bahasa Arab saja nggak ikut, bukan nggak bisa loh, nggak ikut. Ya, gimana mau bisa? Nggak ikut saja tidak. Nah, tapi bisa menghukumi Ustadz Fulan ini menyimpang. Ya. Ustadz Fulan alirannya Khawarij. Ustadz Fulan tidak baiat. Ente bisa menghukumi begitu, baca kitab saja tidak bisa. Ya. Ini banyak. Apa? Salah satu, salah dua, salah lanjutkan. Atau boleh yang pertama. Ketika sudah terlanjur. Ya, ketika sudah terlanjur. Antum kalah. Sudah terlanjur. Baik masih cukup untuk ditangkap ataupun sudah lolos jauh. Sudah lolos, antum jangan telepon polisi. Pak, ini tadi lewat depan soft saya, Pak. Tolong tangkap. Tolong mundur lagi. Yang kedua, yang melewat membutuhkan. Ya, membutuhkan. Yang ketiga, di Mekah atau yang semisal dengannya.
Ya, di Mekah atau yang semisal dengannya. Misal di Tegal suatu hari nanti ada masjid, insyaallah taala doanya ya antum ya. Semoga kita punya masjid yang bisa dinikmati kaum muslimin secara umum ya. Kemudian diselenggarakan taklim kayak kuliah nanti rencananya insyaallah ya. Di Senin fikih, Selasa tauhid ya, Rabu tentang nikah ya, Kamis muamalah ya. Jumaah tentang fikih ibadah, Sabtu tentang umroh dan haji, Ahad fatwa secara umum, misalnya kan masjidnya makmur, ya, insyaallah seperti itu. Doakan, doanya antum ya, semoga kita bisa punya mimpi itu semua insyaallah. Jadi maksud saya untuk belajar Islam tuh mindsetnya tidak harus sekolah di tempat yang mahal. Kalau memang tidak ada biaya belajar di masjid boleh. Ya, jadi masjid itu harus bisa menjadi kampus bagi seluruh umat Islam. Tidak harus untuk paham ini harus sampai Madinah, harus sampai Mekah. Ya kalau ada kemampuan, kalau ada kesempatannya. Karena begini, kenyataannya, ya, keinginan sekolah di Madinah dan Mekah ini berubah menjadi persaingan duniawi. Ya, yang niatnya awalnya pengen belajar, kemudian jadi persaingan duniawi. Kenapa? Kalau kamu lulusan sana, nanti pulang gampang cari kerja. Ya, kalau kamu lulusan sana, pulang gampang cari jodoh, gampang payu. Ya, kalau kamu pulang dari sana, saya jujur tidak sepakat dengan pola pikir seperti itu. Karena banyak yang di sana sibuk belajar lebih banyak dibandingkan yang fokus belajar. Ustadz-ustadz kibar yang alumni Madinah antum coba lihat, kan orangnya itu-itu saja. Kalau memang kaderisasinya bagus, harusnya muncul yang baru dong. Iya kan? Harusnya setiap tahun muncul paling tidak 10 10. Masa setiap angkatan paling tidak 400 mahasiswa. Masa per tahun munculkan 10 aja enggak bisa. Berarti saya mau tanya pada antum, banyak yang belajar apa yang tidak menurut antum? Iya, ya. Jadi enggak, jangan tipu umat, tipu masyarakat alumni Madinah ya Abdullah bin Sabah juga alumni Madinah juga ya kan. Ya kan beliau orang Madinah ya toh? Orang Madinah. Jangan gitulah, jangan. Masya Allah alumni Mekah enggak lah, enggak gitu caranya ya. Enggak gitu caranya. Coba seperti apa akidahnya, coba ngobrol, seperti apa visinya, seperti apa pemahamannya, seperti apa manhajnya, seperti apa cara menghormati ulama salafnya. Ya. Seperti apa itibaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus dicek, bukan alumni mana alumni. Dan saya bahkan temukan yang alumni sekedar dari Indonesia pun jauh yang lebih soleh daripada alumni Madinah juga banyak sekali. Ya. Eh, jadi kita harus hapus mindset seperti itu. Tapi kalau ada kesempatan belajar ke sana, maka ikhlas niat, jaga lingkungan, jangan bergaul dengan ya, yang itu diperjualbelikan misalnya alumni di sana. Kita menipu umat dengan cara seperti itu. Yang unik lagi coba, paling sering dibawa hadis tentang ketika Anda bingung mencari kebenaran, maka carilah di kota Madinah. Iya enggak? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al iman. Ya, iman akan kembali ke kota Madinah sebagai kenapa hadis ini diterapkan di tahun 2023. Lalu ya, berarti Muhammad tidak benar. Keluar dari kota Madinah. Imam Syafi'i juga akhirnya keluar dari kota Madinah. Apakah beliau tidak paham hadis ini apa gimana? Ya enggak. Yang kedua, di Madinah kebanyakan masyayikh itu bukan orang Madinah. Kebanyakan masyayikh itu orang Qasim. Ya, kebanyakan masyayikh itu orang Qasim, orang Unais, Riyadh, dan lain banyak sekali. Jadi di situ saya bingung.
di sini siapa, di sini siapa, itu tuh segala macam. Itu kalau kita oh ya saya malah langsung tak bilang yang kalau semua yang ada di dalam ya kalau di sini di kota itu sebenarnya ya yang aku menghormati dan tuan rumah datang dari luar kota insya Allah luar biasa visinya Ustaz Yasin kalau beliau sangat tajam dan sudah tahu akan terjadi begitu, sudah tahu akan terjadi pasti akan begini hasilnya. Orang cintanya kepada sosok retorika, gaya, dramatisasi, kemudian kisah nikahnya dari istri pertama kedua ketiga dia begitu ya dan cara bagaimana mengerti lewat orang yang sudah gimana nggak tahu punya halangan aja bisa sadar tidak boleh berubah dalam mencapai waktu itu bunga ada bunga itu kita kalau syaitan syaitan ini sendiri syaitan saya dulu aja padahal tetangganya lewat karena gitu udah aku dapat kali ini tahu dari
atau dari kaum kuat atau MMA misalnya, ada lah sudah sekarang tarik bulan ya. Atau yang Mekah misal lewat partai atau keluarga yang sudah menggunakan dan sebagainya atau di lewat itu ada kalau menolak dalam berisyarat dengan ya oleh dengan baik kekuatan untuk terus jihad ya sering berbagian latihan in akharahna dan terus masih beriman. Ini baru yang padahal kita boleh orang yang berdikul orang yang dikul itu beda karena itu lafaznya bukan tapi kita itu saya memerangi ya dan kemudian kalau dia Umar yang mencuri bayi namanya memerangi itu berusaha yang sering dengan siapa yang sebut sedikit merangkap satu dan surah Allah bin Polis diatur oleh orang yang tapi caranya saya ingin ya, tapi jangan diperangi dengan cara yang pedang kecuali untuk pedangnya wala bima yuhliku dan oleh sesuatu yang bisa menggunakan bisa karena dan hanya boleh dan mulai lagi dengan masalah itu tahapan meranginya semacam itu. Kalau jawab baina min dzalik ternyata setelah antum lulus ternyata dia enggak rumah sakit ternyata kita minta jika ada muhadar ternyata jadi itu itu terjadi jadi terus nanti dia cara lewat sudah coba satu bulan siapa yang izin
dengan lembut dulu, lawan dengan kuat. Selesai, kemungkinannya sudah hilang, ya kan? Karena sudah banyak kalimat. Ya, jadi pertanyaan. Saya nyuruh orang ini. Maksudnya ada batal. Keluar dia siapa nomor? Soal apa? Mana? Lebih dia merasa saya sudah dan saya hilang, saya orang lewat itu sampai nanti tidak kehilangan lawan takbar. Jadi ini masuk sekali lagi dia maju, saya kuruskan atau matinya janganlah saya lewat, paham ya? Paham ya? Kalau sholat dia kalau nggak ada gurunya lagi semuanya itu sebelah apa cukup di dalam Madinah di dalam malam saya boleh sendiri melihat orang itu kontrol kaliban samanya datang lagi orang lewat baik masuk ataupun di maksud ya boleh
sholat wajib pada di situ. Jadi kira-kira hal-hal seluruhnya baik insyaallah kalau kita sudah akan masuk jadi semoga segini